Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai prinsip dasar sistem IPv4, IPv6, TCP/IP, dan networking service. Pertama-tama, perkenalkan, Saya Muhammad Fauzi Rajuandani. Saya Sani Hadi Arifuddin. saya Fakri Atal Akbar. Langsung aja kita mulai. Materi pertama, riset. Riset prinsip dasar sistem IPv4 dan IPv6. IP address. Alamat IP address adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan. Kedua, IP memiliki dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 menggunakan pengalaman 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet atau 4 blok, sehingga IPv4 dapat digunakan sampai 4.294.966.290 perangkat. IPv4 menggunakan sistem pengalaman 128 bit yang dibagi menjadi 8 oktet dan 8 blok. Selanjutnya itu ada TCP/IP. TCP/IP adalah komunikasi. Definisinya menggunakan dua komputer atau lebih menggunakan media untuk membagi resource. Kemudian data komunikasi komputer dikirim melalui interface. Interface berdasarkan definisi medianya ada dua, yaitu media kabel dan media nirkabel. Media kabel menggunakan network interface card dan LAN card. Kalau jaringan nirkabel menggunakan wireless card GTA. Selanjutnya ada networking service. Server adalah sebuah terminal yang mengkoordinasikan sebuah aktivitas yang terjadi pada sistem infrastruktur komputer sebagai salah satu varian komputer. Tugas server antara lain sebagai pusat aplikasi bersama, pintu gerbang menuju internet atau gateway, serta menjalankan berbagai aplikasi terpusat. Server juga bisa berupa file server atau FTP server yang menyediakan berbagai file yang diperlukan oleh produk lain, seperti sistem operasi, dokumen kantor, dan lain-lain. Yang kedua berikutnya adalah analisis. Analisis mengenai prinsip dasar sistem IPv4 dan IPv6. Perbedaan, IPv4 menggunakan angka desimal 0 sampai 9, IPv6 menggunakan angka heksadesimal 0 sampai F. Jenis-jenis IP address: IP publik, IP privat, IP loopback, IP automatic private IP address. Selanjutnya analisis mengenai TCP/IP. Beberapa masalah dalam mengirim data, yaitu ada komputer tujuan jauh, data rusak atau hancur, aplikasi banyak, data harus sampai pada aplikasi yang tepat. Selanjutnya, networking service. Keuntungan menggunakan server antara lain meningkatkan komunitas dalam sistem jaringan telekomunikasi. Meskipun beberapa kelemahan mungkin timbul seperti memperburuk sinyal konektivitas jika jarak antara perangkat terlalu jauh. Solusinya adalah repeater untuk memperluas jangkauan sinyal. Yang ketiga adalah cara kerja. Cara kerja IPv4 dan IPv6. IP publik, IP yang digunakan pada perangkat yang terhubung langsung ke internet. IP ini biasanya menggunakan IP ISO atau penyedia jasa website atau yang lainnya. Kedua, IP privat. IP privat menggunakan pecahan kecil dari IPS untuk dapat membagi koneksi atau sambungan internet ke pelanggan-pelanggan. Yang ketiga adalah automatic private IP address, yaitu IP yang terbentuk sendiri atau terbentuk otomatis saat komputer tidak mendapatkan IP otomatis dari DHCP. Server ini didapatkan dari modem router atau server khusus yang menangani DHCP. Selanjutnya cara kerja TCP/IP. Cara memecah masalah transfer. Dapat diciptakan solusi khusus berupa aturan yang menangani masalah komunikasi data dalam jaringan komputer disebut TCP/IP. Adalah gabungan beberapa problem solving
mapping atau beberapa pemecahan masalah yang dijadikan satu layer protokol TCP/IP. Layer fisik meliputi perangkat device seperti kabel, seperti radio atau access point, wifi, dan fiber optik. Ring layer fungsinya menyambungkan dua komputer atau device di jaringan yang sama. Network layer bertanggung jawab terhadap data yang dikirim. Layer application bertanggung jawab menerima data yang dikirim. Web server atau HTTP server bertugas sebagai wadah atau dedikasikan pada sebuah konten tertentu. Database server adalah server yang mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan berbagai data kompleks. Application server untuk menjalankan berbagai aplikasi terpusat yang digunakan secara bersama-sama. File server atau FTP server merupakan server yang menyediakan berbagai file-file yang diperlukan oleh klien. Communication server berfungsi sebagai koordinator sistem jaringan telekomunikasi yang menangani berbagai aplikasi seperti voice, data gambar, atau data yang diakses. Storage server untuk menyimpan berbagai data dalam jumlah besar. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.